Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Boku wa Tomodachi ga Sukunai, season keduanya. Buat kalian yang belum nonton season pertamanya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan Kodaka yang belum usai dicap sebagai anak berandalan di sekolahnya. Ketika ia berjalan ke ruangan klub, di situ ada Sena yang nampak rambutnya berbeda. Saking jijiknya Kodaka mau balik lagi. Cuman si Sena menegaskan kalau itu untuk membuatnya jadi populer. Tak lama datang si Yojora. Dia pun memakai rambut palsu yang mirip si Sena. Katanya, dengan ini mereka akan ditertawakan. Setelah itu jadi populer. Lalu Kodaka dapat ide kalau mau bikin orang ketawa cukup dengan ngelawak aja. Pas Kodaka ngelawak, lawakannya sangat garing. Keesokan harinya rambut mereka seperti semula lagi. Di situ juga Yojora menyampaikan kalau ada gaya rambut yang sangat populer, yaitu disasak. Di mana gaya itu belum pernah dipakai oleh orang bangsawan. Si Rika menjelaskan panjang lebar, dan si Yojora udah siap memancing si Sena biar dia mau disasak. Alhasil, setelah dipancing dia mau mencoba. Dia akan jadi bangsawan yang disasak rambutnya. Yojora dan Rika berhasil memancingnya. Sampai akhirnya Rika ambil gunting dan dimulailah. Cuman butuh beberapa alat dan makanan. Alhasil, si Yukimura mau mencari yang berhubungan dengan musim panas kemarin. Dia menanyakan hal itu ke si Maria yang lagi dihukum. Tak lama, udah dapat dan dipakaikanlah ke si Sena. Kodaka no komen, tapi Sena nampak senang dengan gaya rambut tersebut. Dan dia langsung pulang. Keesokan harinya, Sena menyampaikan kalau dia dimarahi oleh bapaknya. Gara-gara gaya rambutnya itu. Sesampainya di klub, Yojora dan Rika meminta maaf. Setelah itu, ketika Kodaka sedang belajar buat ujian, si Sena nge-SMS buat ke klub karena berdua. Sampai akhirnya ada si Kobato di situ yang nampak ketakutan, yang lagi di perpustakaan heboh mendengarkan jeritan si Kobato. Pas di rumah, seperti biasa Kobato nonton anime. Di sisi lain, Kodaka yang lagi belajar diganggu. Dia diajak belajar bersama di rumah Sena besok. Si Kodaka mau. Keesokannya pas Kodaka mau berangkat, dia ngajakin si Kobato. Tapi Kobato udah takut sama Sena. Sesampainya di sana, bapaknya Sena udah nungguin di gerbang. Setelah di rumahnya, Kodaka langsung belajar bareng di kamar Sena. Pas masuk terkejut dengan atap kamarnya si Sena yang dipenuhi foto si Yojora. Begitupun wig yang Yojora pakai kemarin. Buat ingat-ingat terus katanya. Sena udah kayak apa aja ini mah. Ketika mereka lagi belajar, Kodaka dapat pemandangan yang sangat indah. Tak lama datang si Stella yang membawa camilan. Dan juga itulah pokoknya. Si Sena kepo dong. Alhasil, lalu Sena mengajak buat main game. Sena berjanji kalau Kobato main ke situ, dia akan nonton anime kesukaannya. Tak terasa hari udah sore. Dia mau pulang, cuman dia dihalangi buat makan dulu. Sampai akhirnya Kodaka ditahan untuk nginep di situ. Kodaka gak bisa apa-apa. Pas dia mandi ada bapaknya si Sena. Di situ bercerita panjang lebar tentang si Sena. Kata Kodaka gak ada yang ngejahilin si Sena. Kalau ada yang ngejahilin Sena, Kodaka akan bertindak. Alhasil, bapaknya itu jadi semangat lagi. Singkat cerita, ketika Kodaka ke klub, ada penampilan yang berbeda. Dari si Rika, dia lebih cantik dari sebelumnya. Yang membuat Kodaka mikir yang aneh-aneh. Yang membuat yang ada di situ merasa jijik. Karena dia udah percaya diri, dia menawarkan hal-hal aneh. Tak lama kemudian, Rika meminjam televisi buat nonton anime. Nama animenya Club Homo Game. Si Yojora langsung kagak terima.
karena pasti filmnya aneh-aneh. Tapi Kodaka menyarankan buat jangan dilihat dari penampilannya aja. Alhasil diputar. Makin lama si Yojora makin serius sampai nonton di paling depan dan baper melihat kisah terakhir. Lalu si Yojora menanyakan apakah seorang teman boleh kisah. Kata Rika boleh-boleh aja. Terus Yojora mau film kayak gitu lagi. Sena langsung ngotot karena Yojora suka film ngeres juga. Tapi kata Yojora, Sena yang lebih parah. Film yang ia tonton masih ada karya seninya. Pas diputar ulang, Yojora ingat semuanya. Dan kata-katanya motivasi semua. Pas film tontonan Sena itu lebih parah. Setelah dia membaca, Rika dan Yukimura menilai tontonan itu tidak baik. Tapi Yojora kini dia mengalah. Keesokan harinya Kodaka beres ujian sekolah. Di perjalanan dia bertemu dengan suster yang agak mabuk. Tak lama datang si Maria yang menghampiri si Kodaka. Yang ternyata itu kakaknya si Maria. Dia adalah Kate, kakak yang cukup kejam sama Maria. Kate berterima kasih karena udah membuat adiknya itu jadi ceria. Karena sebelumnya dia kerjanya belajar mulu. Jadi dia berterima kasih kepada semua anggota klub keakraban dan juga Yojora. Lalu dia pergi. Pas Kodaka berjalan ke klub, ada si Yojora. Mereka ngobrolin ujian tadi. Karena di kelasnya banyak yang membandingkan jawaban mereka. Alhasil, mereka berdua mencobanya dan cukup seru di situ. Tak lama datang si Sena, dia langsung ikutan. Secara dia pintar, jadi bisa menjawab semua pertanyaan yang Yojora susah dengan benar. Sampai Yojora malu dan gak mau membandingkan lagi. Jawabannya sama si Sena. Singkat cerita, terlihat si Kobato lagi nonton anime. Sedangkan si Kodaka lagi masak sesuatu. Tak lama si Kobato marah-marah kagak jelas. Yang ternyata ada si Maria datang. Dia kabur dari rumahnya. Katanya dia ribut sama kakaknya. Tak lama si Kate nelpon nyuruh Kodaka buat ngejagain si Maria untuk beberapa hari aja. Setelah itu mereka makan. Di situ mulailah perduelan antar loli. Di sisi lain si Kate nelpon nanyain si Maria. Sesudah nelpon, makanannya habis semuanya. Pas lagi nyuci piring, Kate terus nelponin. Lalu si Maria ditantang buat main game. Tentu saja Maria kalah karena kagak bisa main. Terus dilanjutkan mandi. Kate nelpon lagi. Sesudahnya mandi, Maria ribut soal baju sama Kobato. Alhasil dia pakai baju Kodaka. Lalu Kobato nantang main game lagi. Dan Maria kalah lagi karena dia ketiduran. Lalu Kodaka memindahkannya. Tak lama si Kate nelpon lagi. Karena kesel, Kodaka cabut colokan listriknya. Keesokan harinya si Kate ngejemput si Maria buat pulang. Tapi Maria akan kembali menginap lagi. Sedangkan si Kobato lagi main game buat siap-siap takut si Maria datang lagi. Setelah mereka ke klub lagi, kagak ada kegiatan setelah lulus ujian. Terus ada yang menyarankan buat pesta syukuran. Macam orang lain lakukan. Alhasil mereka setuju. Si Yukimura yang gak biasa minuman bersoda langsung pusing. Jadi Kodaka yang ngabisin. Katanya itu kisah yang tidak langsung. Terus mereka memainkan game raja-rajaan. Yang mana bisa memerintah apapun. Tapi mereka harus nulis perintah itu supaya acak. Yang pertamanya Sena dapat jadi raja. Cuman dia salah sasaran, dia malah ke si Kobato. Alhasil, Kobato makin benci sama si Sena. Terus setelah mereka berlama-lama bermain, akhirnya sampai di putaran terakhir. Yang dapat raja Sena lagi. Terus pas ngambil perintahnya suruh mengkise dan nomor itu ada di si Kodaka. Alhasil, mau nggak mau harus mengkise. Pas mau mengkise, si Yojora menghalangi. Kata dia kagak boleh melakukan itu. Terus Kodaka mengambil gelas bekas si Sena.
biar jadi kise tidak langsung. Mereka pun menerimanya. Pas malam hari, Kodaka dapat telepon dari bapaknya. Dan bapaknya itu menanyakan apakah Kodaka akan kawin sama Sena. Dia auto kaget. Bapaknya jadi menanyakan pacarnya si Kodaka. Karena kesal, Kodaka berbohong kalau si Kobato udah punya pacar. Keesokan harinya mereka ke klub lagi. Si Sena mau mengajak si Kobato ke Yokoshima Wonderland. Karena bakalan ada acara pertunjukan anime kesukaannya itu. Lalu si Yojora merebut tiket yang dibawa Sena. Dan dipikir-pikir karena udah ujian dan besok juga libur, mereka bisa pergi bareng-bareng ke sana. Tiketnya buat 6 orang ini. Si Maria kagak kebagian, tapi Sena mau mengusahakan. Pas di perjalanan pulang, Kodaka menanyakan ayahnya apakah ada yang aneh karena bapaknya Sena ngomong yang aneh-aneh kepada bapaknya si Kodaka. Dan kemungkinan besar karena mabuk. Keesokan harinya mereka sudah di tempat yang sudah ditentukan dan langsung barbar naik roller coaster. Awalnya mereka nganggap enteng karena pelan-pelan banget. Sampai akhirnya nyalinya dikit-dikit jadi ciut. Sampai akhirnya mereka pusing kepala, tenaganya terkuras buat teriak-teriak. Ada pengumuman kalau acara pertunjukan akan dimulai sebentar lagi. Kobato cepat-cepat ke sana bersama Sena dan Kodaka. Pas acaranya dimulai, pemain meminta ada orang yang membantu. Alhasil, si Sena mengajukan diri. Namun mereka nganggap kalau Sena adalah seorang ibu, Kobato anak dan suaminya Kodaka. Alhasil, si Kobato yang maju. Sesudahnya, Kobato dapat tanda tangan dari sutradaranya. Sena dan Kodaka jadi canggung. Setelahnya mereka semua makan. Disinilah terjadi duel adu mulut antar Yojora dan Sena. Cuman gara-gara roller coaster tadi. Alhasil setelah makan mereka bermain-main lagi. Kelima orang mah pada nyantai, tapi 2 orang lagi malah naik roller coaster. Pas Kodaka mencari keberadaan mereka berdua, Yukimura melihat mereka berdua terlihat mabok. Mereka berdua udah naik sebanyak 8 kali. Alhasil, sambil nunggu bajunya kering, Kodaka dan yang lainnya mandi. Maria ikut-ikutan ke kamar mandi cowok. Pas lagi mandi, Yukimura menawarkan untuk menggosok punggungnya. Si kecil Maria malah iseng-iseng lihat gituan dan membandingkan sama si Yukimura. Pas Kodaka lihat, loh, kok beda? Saat itu dia menyimpulkan kalau dia itu cewek, bukan cowok. Sesudahnya mandi, Rika mencoba memeriksanya kembali. Dan benar saja, dia seorang perempuan. Dia pengen jadi laki-laki karena lihat keluarganya. Lalu Rika mencoba memberitahu kalau dia perempuan. Dan Yukimura juga tetap akan jadi anak buah Kodaka. Sedangkan si Yojora agak kesal karena rencana dia tidak sesuai dengan keinginannya. Setelahnya mereka pulang dan terlihat kelelahan semuanya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.